Halo Sobat Polri, kembali bersama saya Kompolusi dalam acara podcast Bit Humas Polda Kalimantan Barat. Kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Dr. Andes Manto MSI, yang mana beliau merupakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tema perbincangan kali ini yaitu mengangkat tema sekilas mengenal apa itu terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Penasaran seperti apa perbincangan kami? Mari Sobat Polri kita ikuti. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Baik, Bapak mohon izin, selama ini kan mungkin masyarakat Indonesia secara umum dan Sobat Polri dalam hal ini masyarakat Kalimantan Barat secara khusus mungkin sudah tidak asing lagi mendengar istilah apa itu terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Namun kita meyakini bahwa ada sebagian kecil masyarakat atau Sobat Polri yang belum memahami atau mengetahui istilah ketiga tersebut. Mohon izin, dapatkah Bapak menjelaskan itu kepada Sobat Polri kita, Bapak? Silakan. Ya, mengenai intoleransi, radikalisme, dan terorisme memang sudah sangat familiar di telinga kita, baik itu dari berita-berita mainstream maupun berita-berita di media sosial. Kita di Kalimantan Barat ini juga mesti mewaspadai itu. Sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini, ada setidaknya 2 atau 3 undang-undang yang mengatur soal gerakan pemberantasan radikalisme dan terorisme, di mana intoleransi itu adalah merupakan bibitnya. Ini mestilah kita sebarluaskan ke masyarakat agar masyarakat itu paham dan jangan sampai mereka terikut-ikut dengan intoleransi dan radikalisme, apalagi sampai ke terorisme ini. Intoleransi awalnya itu adalah di mana masyarakat itu atau orang atau seseorang merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, baik itu dalam perspektif agamanya, etnisnya, atau pekerjaannya, sementara orang lain itu salah. Nah, ketika ada di tahap ini, sesungguhnya kita udah kemasukan paham intoleransi. Paham intoleransi ini bisa saja berkembang, salah kita dalam memahaminya menuju ke radikalisme. Ketika kita merasa bahwa diri kita paling benar, kita yang lebih benar, orang lain itu salah, maka di titik itu sebetulnya kita sudah melakukan kesalahan. Dengan keanekaragaman kita, khususnya di Kalimantan Barat ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat kita di Kalimantan Barat yang saling menghormati, saling toleran satu sama lain. Jangan sampai ada tumbuh pemahaman mengenai dirinya merasa lebih benar, merasa paling benar, sementara orang lain itu salah. Yang paling mengkhawatirkan saya ketika tahapan berikutnya tidak cukup hanya dia merasa dirinya paling benar, orang lain itu salah, orang lain yang tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak pernah berinteraksi dengan dia, bahkan tidak dikenalnya sama sekali secara langsung, hanya mendengar dari media sosial misalnya, orang yang berbeda dengan itu dianggapnya sebagai musuh. Pengertian orang lain sebagai musuh inilah yang mesti kita reduksi sejauh mungkin. Ketika ada hal-hal yang seperti ini, saya ingin orang itu bercermin dari anak-anak sekolah, dari mahasiswa. Ketika kita duduk satu kelas di dalam lingkungan sekolah atau kampus, di sana saya yakin ada orang-orang yang berbeda etnisnya dengan kita, berbeda agamanya dengan kita. Itu ketika kita berinteraksi satu sama lain, atmosfer bahwa persahabatan itu adalah segalanya terasa di tahapan itu. Tapi ketika kita masuk ke wilayah yang eksklusif, merasa hanya diri kita saja yang benar, maka dia harus bercermin betapa orang yang berbeda itu harusnya dia merasa betapa orang yang berbeda itu tidak mengancam dia. Orang berbeda dengan agama dengan dia bukan musuh dia, karena tidak pernah mengancam, menyakiti, atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dia. Hanya karena berbeda saja, itu jangan sampai menyebabkan kita memandang orang itu sebagai musuh. Ada satu lagi yang
saya khawatirkan ketika ada doktrin mengenai intoleransi dan radikalisme ini pertama kali dimunculkan. Kita biasanya ada orang yang memulainya dari Pancasila. Pancasila di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa udah jelas menyatakan bahwa mengisyaratkan bahwa seluruh warga negara Indonesia adalah warga negara yang bertuhan, memiliki Tuhan. Dan warga negara yang tidak memiliki Tuhan atau ateis itu udah jelas bukan warga negara yang ateis. Tapi bukan berarti dengan sendirinya mereka itu musuh yang harus diperangi, musuh yang harus dibasmi. Tidak seperti itu konteksnya. Kita hanya memahami bahwa mereka itu adalah orang yang tidak Pancasilais, orang yang tidak menjalankan agama, samalah statusnya dengan orang yang tidak taat dengan agamanya. Kita memandangnya seperti itu mestinya, bukan sebagai musuh. Tapi paham intoleransi dan radikalisme menggiring orang yang berbeda itu kemudian sebagai musuhnya. Sebagai musuh. Karena beda dengan dia. Dia punya Tuhan, ateis tidak punya Tuhan. Maka yang tidak punya Tuhan itu musuh yang harus dibasmi. Itu pemahaman yang salah. Tapi kemudian ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang sama-sama punya Tuhan sebagai warga negara Indonesia, ada 6 agama yang kita akui saat ini. Tentu orang yang berbeda agama ini memiliki Tuhan yang berbeda juga. Mungkin Protestan dengan Katolik samalah Tuhannya. Tapi Islam, Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan penganut aliran kepercayaan tentu berbeda Tuhannya satu sama lain. Jangan sampai dia menganggap bahwa orang yang beda Tuhannya itu sebagai musuhnya. Perbedaan tadinya kalau orang punya Tuhan dengan tidak Tuhan dianggapnya musuhnya, kemudian setelah sama-sama punya Tuhan juga dianggapnya musuhnya karena beda agama. Lalu kemudian masuk ke tahapan berikutnya, orang yang sama agamanya dengan dia, orang yang sama Tuhannya dengan dia pun dianggapnya musuh. Mungkin karena beda alirannya nanti. Jadi tidak habis-habisnya dia mencari perbedaan-perbedaan untuk menyisihkan orang lain, menganggap orang lain itu sebagai musuhnya. Ini jangan sampai kita terpapar dengan pola pikir seperti ini. Iya. Baik Bapak, kalau tadi Bapak sudah berbicara untuk penjabaran daripada definisi, sehingga sudah terlihat di sini perbedaannya Pak ya. Nah, berkaitan dengan itu pastilah ada substansi hukum yang mengatur tentang terorisme, radikalisme, dan intoleransi ini. Di mana diaturnya Pak? Tadi saya menyebutkan ada beberapa, setidaknya 3 undang-undang kan. Undang-undang nomor, kita mulai dari Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Itu sebetulnya regulasi yang awalnya berupa Perpu. 8 tahun kemudian terbit lagi amandemen dari undang-undang itu, terbit Undang-Undang nomor saya ingat tahunnya tahun 2018, Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 itu juga mengatur soal terorisme, penanggulangan, pencegahan terorisme, dan Undang-Undang nomor 19 yang tidak secara langsung mengatur tentang pencegahan dan pemberantasannya, tapi mengatur tentang orang atau lembaga yang menjadi donatur dari gerakan-gerakan terorisme, radikalisme ini. Semuanya regulasi atau undang-undang itu kemudian ada peraturan pelaksanaannya, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya yang memberikan ancaman kepada para pelakunya sampai pada ancaman hukuman mati. Maksimum hukuman mati, ada hukuman penjara, ada hukuman tambahan. Berbagai ancaman ini sesungguhnya sudah sangat keras sekali, dan kita tidak mentoleransi, tidak mentolerir pelanggaran-pelanggaran itu, karena regulasinya sudah cukup memadai, sangat memadai. Baik Bapak. Nah kemudian khusus untuk jaring lah kita bilang Pak ya, jaringan terorisme ini maupun paham-paham yang bersifat radikalisme dan intoleransi itu kan tidak semata-mata langsung mengadakan aksi atau teror. Pasti kan ada tahapan-tahapan. Nah untuk Indonesia sendiri itu melalui tahapan-tahapan apa saja Pak dimulainya yang menurut selama ini Bapak tangani atau mungkin pengalaman yang Bapak laksanakan? Ya,
Setidaknya ada 3 tahapan sesuai dengan namanya tadi. Ya. Tahapan pertama itu tahapan di mana orang memperkenalkan paham-paham yang memandu orang, menggiring orang untuk melakukan tindakan-tindakan intoleransi. Kadang-kadang nanti di bulan Desember ada di media sosial biasanya akan ada konten-konten yang mengatakan bahwa kalau kita mengucapkan selamat hari Natal kepada pemeluk agama lain misalnya, maka itu kita udah dicap sebagai orang keluar dari agama kita. Oh gitu Pak ya. Konten-konten yang seperti ini sungguh sangat menyesatkan sesungguhnya. Karena dengan konten seperti ini dia menjustifikasi isi dalam pikiran orang seolah-olah orang itu udah pindah agama hanya karena apa yang diucapkannya. Padahal kalau dia mau bercermin ketika dia mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal, pada saat itulah dia menggunakan kata Natal, berarti orang yang menggunakan kata Natal itu juga kalau kita kita ikutkan cara berpikirnya, berarti dia tuh mempercayai Natal itu sendiri. Maka sebetulnya dia yang justru patut untuk kita sebut kafir daripada orang mengucapkan selamat Natal. Itu menurut pendapat saya. Tapi ini seringkali menjadi kontroversi. Saya tahu pernyataan ini pun juga menjadi kontroversi. Nah, ini sebetulnya adalah tahapan awal di mana kita ini disosialisasikan di kepala kita ini mengenai terjemahan-terjemahan baru dari agama yang kita anut, dari pekerjaan atau profesi yang kita geluti, dari etnis kita yang saling berbeda perspektifnya ini, untuk menggiring kita agar kita tidak bisa mentolerir adanya perbedaan tadi. Supaya kita menganggap perbedaan ini bukan sebagai sebuah keniscayaan yang harus kita rekat bersama-sama, tapi justru perbedaan ini digiringnya kepada arah permusuhan. Perbedaan ini biasanya paling gampang untuk mereka giring ke permusuhan itu ketika ada kompetisi. Kalau di sektor bisnis misalnya kompetisi antar etnis, itu bisa digiringnya ke arah intoleransi. Gitu juga dengan agama. Dia juga bisa menggiring ajaran-ajaran agama, ayat-ayat itu dipelintir supaya kita itu menganggap orang yang beda dengan kita itu nanti sebagai musuh. Bukan sebagai rival. Padahal ajaran agama manapun selalu mengajarkan adanya harmonisasi antara orang-orang yang berbeda etnisnya, agamanya. Di ayat manapun, di agama manapun selalu menghargai adanya perbedaan satu sama lain. Baik Bapak, kalau tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa dengan adanya perbedaan pola pikir kita dengan mereka, nah pasti kan ada upaya mereka ini ingin memperluas jaringannya, ya kan begitu kan Pak? Nah kemudian cara-cara ini yang terus mereka kembangkan. Nah khusus untuk di Indonesia sendiri, bagaimana sih Pak cara-cara mereka untuk bisa mengarahkan warga Indonesia atau masyarakat kita untuk bisa mengikuti mereka sebagai yang boleh kita sebutkan menjadi istilah terorisme, radikalisme, dan intoleransi, Pak? Kalau bisa saya kelompokkan menjadi dua macam cara atau metode yang mereka lakukan. Cara yang pertama adalah cara langsung. Cara langsung, bertatap muka langsung. Banyak media komunikasi yang bisa mempertemukan orang untuk dapat berkomunikasi atau bertatap muka secara langsung. Misalnya melalui kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan seminar, kemudian kegiatan forum group discussion, bahkan yang paling informal di warung kopi, bahkan di tempat-tempat ngumpul itu bisa. Atau di tempat-tempat ketika orang mempersiapkan diri untuk melakukan aksi demonstrasi misalnya, mereka kumpul dalam suatu konsolidasi. Nah, pikiran-pikiran, paham-paham mengenai intoleransi, radikalisme, dan bahkan sampai ke terorisme bisa saja dibenamkan pada saat kita ketemu langsung. Dan metode yang seperti ini terjadi juga di tempat-tempat kita. Ada bahkan komunitas-komunitas yang bisa melakukan pertemuan-pertemuan secara reguler. Mereka bisa masuk di pertemuan-pertemuan reguler itu
Kita tahu bahwa di mana-mana di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, yang namanya Forum Arisan, itu setiap bulan selalu ada di berbagai tempat, berbagai momen. Nah, forum-forum yang seperti ini bisa mereka lakukan meskipun dia tidak ceramah secara langsung ke seluruh audiens. Setidaknya siapa yang paling dekat dengan dia duduknya di posisi itu, itulah yang menjadi targetnya untuk meyakinkan bahwa ada konstelasi berpikir yang harus ditularkannya ke orang lain agar orang lain itu percaya, yang kemudian akhirnya terserap atau terpapar paham intoleransi yang kalau dipupuk kemudian menjadi radikalisme. Radikalisme ini mungkin hanya tahapannya baru sampai ke tahapan konsep dan pemahaman meyakini sesuatu yang dah salah tadi. Tapi kalau sampai ke tahap aksi, melakukan aksi kekerasan, menyebarluaskan ancaman dan menyebabkan rasa takut yang meluas, itu sudah sampai ke tahap terorisme. Itu pertemuan metode yang secara langsung. Nah, pertemuan metode yang tidak langsung, dia tidak melalui pertemuan, tapi menggunakan teknologi informatika melalui media sosial. Ini jangkauannya lebih luas dan masif sekali. Satu konten di media sosial, meskipun itu sesungguhnya menyesatkan, tapi karena sering diulang-ulang, maka orang yang awalnya tidak meyakini kebenaran dari konten itu, akhirnya menganggap itu sebagai kebenaran. Nah, metode yang seperti ini mereka lakukan untuk menggiring opini, untuk menggiring pendapat masyarakat ramai. Saya melihat dengan metode ini, mereka sering memancing ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Saya tahu bahwa di negara manapun tidak ada pemerintahan yang sempurna. Ada yang mengatakan pemerintahan Singapura itu yang terbaik lah misalnya di Asia Tenggara dengan berbagai indikator-indikatornya. Tapi ketika saya menempuh pendidikan di sana, saya justru mendengar kritikan-kritikan orang-orang di Singapura sana, betapa mereka itu terkekang dengan aturan-aturan yang dibuat oleh negara, sehingga mereka menyebut negara Singapura ini sebagai the country of fines, negara yang baik-baik saja, terjemahan pertamanya. Terjemahan kedua adalah negara 1000 sanksi. Fines itu kan artinya juga sanksi atau denda. Nah, mereka juga di sana penuh dengan kekecewaan, tidak ada yang sempurna. Di Malaysia juga betapa mereka sangat mengagumi Indonesia karena soal nasionalismenya misalnya, dan mereka mengkritik pemerintah Malaysia, rakyatnya sendiri mengkritisinya. Ada saja yang mereka kritisi, bukan hanya soal nasionalisme tapi juga berbagai dimensi kehidupan. Artinya memang tidak ada negara yang sempurna. Beberapa bulan Agustus yang lalu saya ke Thailand, Bangkok. Saya kira rakyatnya yang dulu di era Bhumipol Adulyadej sangat mendewa-dewakan rajanya, sekarang mereka itu sudah mulai berani mencaci maki rajanya meskipun tidak di area publik setidaknya di area kecil. Jadi tidak ada rakyat yang puas 100% dengan negaranya, sekalipun itu Amerika Serikat. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Kekecewaan yang ada di masyarakat ini kemudian disebarluaskan melalui media sosial. Ini bisa menyebabkan kita itu tergiring ke arah intoleran, tergiring ke arah radikalisme. Saya tidak ingin ini terjadi di Kalimantan Barat, dan oleh karena itu saya ingin agar masyarakat tahu sampai sejauh mana mereka menyerap dan meyakini kebenaran informasi-informasi di media sosial. Apapun yang disebarluaskan, rambu-rambu saya hanya satu: jaga keharmonisan Kalimantan Barat. Kita ini adalah provinsi dengan heterogenitas yang luar biasa, etnis yang beraneka ragam, agama yang beraneka ragam. Khusus untuk etnis kita yang beraneka ragam, Kalbar itu mempunyai sejarah konflik etnis yang memecahkan rekor Indonesia barangkali. Sejak tahun 1700-an, ketika kolonialisme Belanda, Inggris atau negara-negara Barat belum menyentuh Asia Tenggara, di Kalimantan Barat sudah tercatat pernah terjadi konflik etnis. 1700-an. Makanya kita harus memaintain ini, karena
setidaknya di era 20-an tahun terakhir ini konflik etnis di kita itu meskipun ada gesekan-gesekan tapi tidak sampai tidak sampai mengarah pada kejadian seperti tahun 97-98 beberapa waktu yang lalu. Kita tidak ingin sejarah konflik di Kalimantan Barat ini yang sangat pahit sekali dan menakutkan terjadi lagi. Kalaupun ada faktor-faktor yang menggiring ketidakpuasan, menggiring ke konflik sosial, kita harus cepat melakukan penyelesaian-penyelesaian dengan pendekatan-pendekatan yang humanis tentunya. Ya, baik Bapak. Berbicara tadi tentang bagaimana upaya mereka untuk mengangkat kekurangan pemerintah kita, kemudian memprovokasi pikiran-pikiran masyarakat kita sehingga tergerak untuk mengikuti. Nah, beberapa media atau mungkin di medsos yang kita perhatikan Pak, bahwa aksi ini sanggup mereka lakukan dengan sampai aksi bunuh diri. Nah, ini doktrin apa sih Pak yang ditanamkan kepada para pengikutnya sehingga mau melakukan hal ini? Ya, saya melihat bahwa ketika orang udah sampai ke tahapan bersedia mati, bersedia bunuh diri, di tahapan ini sesungguhnya udah masuk ke kelompok terorisme, maka mereka masuk ke tahap itu sebetulnya doktrin yang masuk itu sudah sedemikian mendalam. Dia ini meyakini benar bahwa paham yang diberikan, ditanamkan ke dia adalah satu kebenaran mutlak. Dan pada tahap ini biasanya agama menjadi salah satu tools atau alat atau pendekatan yang mereka gunakan. Dalil-dalil agama itu yang dimasukkan ke mereka itu dipelintir sedemikian rupa sehingga bisa saja mereka ini dianggap melakukan sesuatu yang benar. Padahal ada sisi lain yang harusnya dapat mereka sadari, bahwa membunuh orang tidak secara hak atau tidak membunuh orang itu dengan cara yang atau alasan yang tidak benar, itu sama sekali dilarang dalam agama. Tapi bagian ayat ini nih disembunyikan dan tidak pernah disampaikan ke mereka. Hanya ayat-ayat yang disampaikan ke mereka adalah bahwa ketika kita memperjuangkan sesuatu, kita harus rela mengorbankan apapun termasuk nyawa kita. Itu terjadi di konteks ketika perang terjadi di zaman dulu-dulu. Dan doktrin ini sebetulnya tidak bisa masuk kalau seandainya kita menyadari bahwa konteks yang terjadi di masa lalu itu, di era perang dulu, beda dengan konteks yang terjadi sekarang. Bahkan kita ini tidak sedikit orang yang ketika diprovokasi sentimen keagamaannya, sentimen etnisnya, dia bisa melakukan hal seperti ini. Pada penjelasan Bapak yang di awal-awal tadi bahwa kita perlu mengenali ya Pak ya, terutama yang faktor paling mempengaruhi ini adalah faktor sosial atau lingkungan sosial. Nah, dalam konteks ini kita pastikan berharap dari lingkungan kecil kita dulu ya Pak ya, keluarga. Nah, apa sih yang sebaiknya kita lakukan terhadap keluarga kita supaya upaya-upaya daripada jaringan ini tidak melebar mulai dari lingkup keluarga kita Pak, sehingga mereka bisa mengenali bahwa mereka akan digiring ke arah sana gitu Pak. Yang pertama di lingkungan terkecil keluarga, kita harus membentuk keluarga yang komunikatif antara satu sama lain. Terlepas dari apakah komunikatifnya itu selalu sama pendapatnya atau beda pendapat, setiap keluarga, setiap kepala keluarga mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda dalam keluarganya. Bisa jadi dipengaruhi oleh latar belakang hidupnya, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, sehingga kepala keluarga itu memegang peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif dengan anggota keluarganya. Ketika komunikasi yang efektif ini sudah terbangun, maka media komunikasi itulah yang bisa digunakan untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Tidak mesti seorang bapak yang hanya mengingatkan anaknya, bisa saja seorang anak harus mengingatkan bapaknya, atau seorang anak harus mengingatkan ibunya, ibunya harus mengingatkan bapaknya, begitu siklusnya. Jadi harus ada timbal balik. Harus ada timbal balik untuk saling mengingatkan di lingkup keluarga. Tanpa ada komunikasi yang baik, maka bukan tidak mungkin ada seorang anak misalnya, atau ada seorang
orang tua yang terseret ke radikalisme, kemudian baru diketahui pada saat sudah terlambat, sudah melakukan aksi terorisme misalnya. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang tidak menyangka ketika Densus 88 menangkap para pelaku yang terafiliasi ke terorisme. Orang baru sadar, oh ternyata dia itu, tidak nyangka kita, dia bilang. Jadi bahkan anak istri saja bisa jadi tidak menyangka, apalagi warga sekitarnya. Sesungguhnya tanda-tandanya itu, kalau kita mau membacanya, orang itu biasanya cenderung untuk merasa benar sendiri, dan kelakuan kesehariannya itu eksklusif. Jarang yang dia itu tipe orang yang bergaul, lebih banyak ke tipologi introvert seperti itu. Nah, yang seperti ini patut untuk kita waspadai. Tapi sebetulnya soal introvert, ekstrovert itu karakter yang dibawa sejak lahir. Tapi setidaknya dengan komunikasi kita akan terbaca afiliasinya kemana. Apakah masih normal atau sudah intoleran dia nih. Sudah mengarah ya Pak ya? Iya, udah mengarah ke intoleran, bahkan sampai bisa jadi ke radikal misalnya. Nah, ketika dia udah radikal, biasanya dia berani komunikasi ke teman-teman di sekitarnya. Terbuka. Dia sudah berani mengkritisi dan mendoktrin orang di sekitarnya bahwa ini ada yang salah, harus kita betulkan. Bila perlu kita lakukan dengan cara-cara kekerasan untuk memperbaiki ini gitu. Nah, ketika anak-anak kita di usia remaja, SMA, dan ketika masih kuliah di perguruan tinggi, ini tahap yang paling rentan. Kita harus benar-benar berdiskusi, mengingatkan dia, karena tahap-tahap pembangkangan dari seorang anak itu ada di tahapan itu. Agar dia tidak terseret ke paham-paham yang intoleran dan radikal tadi, karena dia dipancing dengan soal ketidakpuasannya terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Apakah itu kondisi ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, ketidakpuasan ini sedikit saja menjadi pemicu, maka dia akan cepat terbakar emosi anak-anak muda yang ingin perubahan ini. Nah, di titik ini kita harus meyakinkan mereka dengan informasi yang berimbang, bahwa setiap informasi yang masuk ke kepalanya itu informasi negatif saja, harus kita imbangi dengan informasi yang positif juga. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang semata-mata negatif semua. Pasti ada aspek positifnya. Ketika dia di hari itu berhasil makan 2 kali atau 3 kali sehari dengan kenyang, itu saja perlu kita ingatkan bahwa dia harus bersyukur. Bahwa ada aspek positif dalam hidupnya yang harus dia syukuri. Jangan semata-mata mencari-cari hal-hal yang tidak memuaskan atau mengecewakan dia. Ketika dia berhasil kuliah sampai di tahap itu, atau sekolah sampai di kelas itu, juga dia harus mensyukuri. Apalagi dia masih dalam keadaan sehat misalnya. Dimensi-dimensi positif yang seperti ini harus kita yakinkan ke mereka, agar mereka bersyukur atas apa yang ada, tanpa harus berlebihan dalam mengkritisi hal-hal yang tidak memuaskan. Kita juga tidak bisa membenarkan hal-hal yang mereka kritisi itu sebagai sesuatu yang salah. Kita perlu data, kita perlu memberikan fakta-fakta, argumen ke mereka, dan ini menjadi salah satu cara di lingkup keluarga terus meluas ke lingkup sekolah, lingkungannya, nah termasuk ke lingkup pergaulannya. Dan pergaulan yang susah untuk dimonitor itu adalah pergaulan di medsos. Agak sulit untuk dilakukan, meskipun teknologi sangat memungkinkan untuk itu. Kalau kita mau kan sekarang grup WhatsApp anak kita sebenarnya bisa kita monitor lewat laptop. Apa percakapan isi di dalamnya, meskipun mengganggu privasinya misalnya. Kita juga bisa mendeteksi anak kita gaulnya kemana saja, dia jalannya kemana, pergi berjalan atau melakukan aktivitas di mana saja. Dan dengan siapa ya Pak? Dan dengan siapa. Saya termasuk penganut paham yang ingin keterbukaan antara sesama anggota keluarga itu diutamakan. Saya sudah belasan tahun menerapkan Google sharing 24 jam sepanjang masa kepada istri saya, anak-anak saya, sehingga kapanpun saya ingin tahu anak saya sedang berada di mana, saya cukup buka HP saya tahu, oh anak saya ternyata sedang kuliah.
Kalau seandainya dia pergi ke suatu tempat yang tidak pernah dikunjunginya sebelumnya, saya akan japri, ngapain ngapain kok sekarang tumben berada di Ancol misalnya. Kemarin anak saya yang nomor 2 saya monitor, dia berada di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Saya kasih tahu ke istri saya kemudian komunikasi dengan dia, ternyata memang bagian dari tugas kampus. Gitu. Hal-hal yang seperti ini juga berlaku ketika anak saya monitor saya di HP-nya, dia ngelihat posisi saya sedang di mana. Kok papa udah berhari-hari ini kok ada di di salah satu kabupaten misalnya. Nah, dia mempertanyakan ngapain aja, dia bilang. Atau saya berada di ujung negeri di perbatasan. Dia bisa nanya saya, ngapain Bapak di sana, dia bilang. Nah, yang hal-hal seperti ini kami saling terbuka. Saya berharap keluarga-keluarga di Kalimantan Barat ini jangan takutlah berbagi informasi yang sangat private dengan keluarganya sendiri. Keluarga, Pak, karena itu mendidik kita untuk saling jujur. Itu juga mencegah kita untuk berbohong, untuk melakukan kesalahan-kesalahan di dalam konteks komunikasi tadi. Ya, baik. Berbicara tentang tadi lingkungan kita, Pak, ya. Nah, seandainya nih, seperti yang pernah kita saksikan di media-media cetak maupun elektronik dan media sosial, bahwa untuk para pelaku ini kadang-kadang mereka berperilaku seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, seperti orang biasa, sehingga lingkungan sekitar tidak mengetahui kalau ternyata mereka ini merupakan jaringan, begitu Pak ya. Nah, apa peran masyarakat kita maupun peran pemerintah ketika mengetahui hal ini, Pak? Tentu kalau peran pemerintah memperkuat sisi intelijennya. Sisi intelijen. Sisi intelijennya mengawasinya. Cuman pemerintah secanggih apapun intelijennya tidak akan cukup untuk memasang mata dan telinganya memonitor sekian ratus juta penduduk Indonesia. Itulah sebabnya layar monitor yang paling efektif itu adalah warga itu sendiri. Kita harus meyakinkan warga bahwa kalau di sekitarnya itu ada warga yang terpapar radikalisme, terorisme, atau patut diduga, Pak ya, atau patut diduga gejala-gejalanya seperti itu, harus cepat melaporkannya. Kalau tidak cepat melaporkannya ke aparat, maka kita itu membahayakan keluarga kita sendiri. Meskipun banyak orang merasa bahwa itu tidak membahayakan dia, tapi sebenarnya di beberapa keluarga yang sudah terjadi di Jakarta, orang baru mulai sadar ketika dia terkena dampaknya, anaknya, keluarganya yang terkena dampak dari itu. Selama ini kita hanya takut pada perampok, pencuri. Betul, Pak. Ya, kalau kita tahu bahwa ada perampok dan pencuri sedang nongkrong di pos kamling kita, maka kita akan siaga, alert semua di kepala kita, dia ada siaga penuh. Kita takut dia mencuri di tempat kita, di rumah kita. Seharusnya kita juga waspada seperti itu juga. Ketika kita mendeteksi adanya warga di dekat kita itu yang terpapar intoleran, kemudian radikal dan terorisme tadi, maka saya berharap masyarakat menjadi informan yang pertama yang berada di ujung tombak. Memang untuk mendeteksi itu, makin hari gerakan-gerakan mereka ini makin canggih, makin kekinian, menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan mengevaluasi kegagalan yang pernah mereka lakukan. Dulu saya ingat ketika setelah pasca bom Bali, kita mengidentifikasi orang-orang yang terpapar radikalisme kalau dia beragama Islam. Orang itu melihatnya dari cara dia berpakaiannya. Dilihat cara berpakaiannya sudah terpengaruh dengan ala Pakistan, ala Afghanistan sana pakaiannya, maka itu patut diduga. Dan mungkin saja pada saat itu orang itu belum terpapar, tapi jaringan terorisme dan radikalisme yang ada melihat, memantau ada warga yang berpakaian seperti itu, ini sudah masuk dalam kategori sasaran empuknya untuk mendoktrinnya mengikuti grup mereka. Secara langsung orang-orang ini biasanya direkrut, dilakukan pendekatan. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Banyak pelaku-pelaku radikalisme itu dia tidak berpakaian khas Pakistan atau Afghanistan tadi, tapi
berpakaiannya udah seperti kita biasa saja. Kita tidak menyangka sama sekali. Itu berkat mereka melakukan sejumlah evaluasi dan memperbaiki metode-metodenya. Sehingga memang semakin sulit untuk dideteksi, tapi paling tidak ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kalau ada indikasi dia itu eksklusif, dia itu merasa orang-orang yang berbeda dengan dia adalah musuhnya, maka itu sudah satu indikasi yang harus kita waspadai. Baik Bapak, berarti kalau kita simpulkan dari keseluruhan pembicaraan ini Pak, berarti kita mulai dari lingkungan keluarga kita untuk memberikan komunikasi yang baik dan pemahaman yang positif, kemudian lingkungan tempat kita tinggal kita, lingkungan pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Betul. Nah, dengan demikian apa yang kita harapkan sehingga masyarakat kita ini benar-benar memahami bahwa ending dari semua itu jangan sampai kita ikut terpapar begitu Pak ya. Betul. Apalagi mengikuti jaringan Pak ya. Betul. Baik, perbincangan kali ini sangat menarik Bapak, tetapi karena kita dibatasi dengan waktu, jadi sangat-sangat kita sayangkan ya. Tapi kami percaya suatu saat kita dapat berbincang kembali untuk materi-materi yang lebih menarik. Baik, kita kembali kepada Sobat Polri Pak. Demikianlah perbincangan kita bersama Bapak Manto. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua sebagai informasi dan edukasi. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kekurangan. Kami atas nama Bithumas Polda Kalimantan Barat dan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih kepada Sobat Polri yang telah mengikuti acara ini. Akhir kata kami mohon undur diri dan salam hormat kami, salam sehat selalu dan salam presisi.